Nah tuh, dapat Bang ya 12 ya. Dapat. Nah tuh, naik jarumnya no. Tadi nggak naik Bang ya? Iya. Tadi nggak naik 12 voltnya, sekarang udah naik. Tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tuntas. Paham ya teman ya? Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Anda Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih Bang. Kulkas Bang ya. Mengatasi kulkas Polytron ya. Kulkas Polytron kasusnya adalah mati total. Mati total. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini Bang. Ketika aja di Google Map Andre Tatum. Sekarang kita colokin. Lampu mati Bang ya. Nah nih. Kita colokin. Nah tuh. Ini lampunya mati teman-teman ya. Lampunya mati, kemudian dia apa nih Bang? Gak ada getaran listrik ya. Gak ada getaran mesin sama sekali nih. Lampunya mati, gak ada getaran listrik sama sekali nih. Ini kita putar. Nah nih, kita putar. Ini dicolokin Bang ya. Mesinnya nggak ada getaran ya. Mesinnya apa? ATTW aman. Mesinnya nggak ada getaran sama sekali ya. Harusnya kalau kulkas yang normal ininya bergetar nih. Ini nggak ada getaran Bang. Nggak ada getaran sama sekali dan ininya juga nggak panas ya. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman perhatikan. Ini mati ya. Mati total. Pertama kali kita cabut. Nah, cabut seperti ini. Nah. Kita akan ukur sini. Ini sistem modul teman ya. Ini kulkasnya sistem modul nih, bukan kulkas biasa. Ini sistem modul. Oke. Di sini ada baut satu di sini. Nah, dapat Bang? Kita bongkar baut satu di sini. Nah, oke. Bongkar. Nah, no. Ini sistemnya sistem modul ya. Sistemnya sistem modul. Caranya bagaimana? Kita ukur dulu tegangan ini nih. Tegangan setelah ini nih di sini nih ya. Di sini harus ada 12 volt ya. Tegangan di sini harus ada 12 volt. Kalau Anda bingung, Anda ukur aja di elko ini nih. Nah, di elko ini nih. Diukur aja di elko ini harus ada tegangan 12 volt. Ini cara kerjanya seperti teman nih. Ini kan harus 220 masuk nih. Ini 220 masuk yang dari colokan. Nih biar teman-teman paham Bang. Nih. Ini dari colokan. Ya, searah dengan colokan tes seperti ini. Nah, sini Bang ya. Nah, ini nih colokan Anda nih. Colokan ke sini, kemudian masih 22 volt ya. 220 volt, kemudian di sini nanti dikonversikan atau dikecilkan 220 volt menjadi 12 volt ya. 220 volt menjadi 12 volt. 12 voltnya nongol di sini nih. Ya. Di elko ini nih 12 voltnya nongol di sini. Harus ada 12 volt di sini nih ya. Harus ada 12 volt. Kalau nggak ada 12 volt di sini berarti modulnya rusak di bagian power supply atau di bagian hidup matinya ya. Kita lepas seperti ini. Nih, kita lepas modulnya seperti ini. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini. Di sini harus keluar 12 volt sini nih. Nah, di sini nih ya. Ini di sini nih. Ini di elko ini harus ada 12 volt. Nih, elko ini nih, ya. Ini untuk Polytron Bang ya. Untuk Polytron yang sistem modul. Intinya kalau Anda bingung, yang di samping trafo, di samping trafo nih. Di samping trafo ada samping kiri ada IC, samping kanan ada elko kecil, ya. Elko kecil itu yang Anda ukur, harus ada 12 volt di sini. Sekarang kita ukur coba. Kalau nggak ada 12 volt berarti positif modul Anda rusak di bagian power supply. Dan saya akan berikan edukasinya bagaimana caranya mengatasi hal ini nih. Kita colokin. Di sini teman ya, perhatikan di sini nih. Nah ini kita ukur, ini min, ini plus ya. Ini yang ada garis ini min nih. Nah ini yang ada garis ini min, berarti ini minnya nih. Nah nih yang ini min nih. Nah ini yang min, ini yang plus ya. Ini min, ini plus. Kita ukur di sini setelah trafo ya. Ini trafo. Setelah trafo ini harus ada 12 volt. Kita colokin. 1 2 3, dapat Bang colokannya? Ya. 1 2 3 colok. Nah, ini kita arahkan ke 50 volt. Arahkan ke 50 volt. Nah, kita ukur di sini. Abang dapat ini nggak Bang? Kira-kira bisa dapat nggak? Oke, kita ukur ya teman-teman di sini. Kemudian kita tempelkan sini nih. Nah, kelihatan nggak Bang jarumnya nggak naik sama sekali sebentar? Ya.
Kita ukur ini kaki elko min ya. Ini kaki elko min, kemudian ini kaki elko plus. Nah, perhatikan, nggak ada 12 volt, Bang. Ya, harusnya di sini naik. Harusnya jarumnya naik. 12 volt nih harusnya di sini nih. Tapi di sini nggak ada nggak ada 12 volt ya. Kemudian kita ukur di sini. Ini saya cabut dulu nih biar teman-teman paham. Nih, Anda nggak usah bingung-bingung. Diukur ini kan filter namanya nih. Filter ini filter kakinya 4 ya. Ini di sini dan di sini nih. Yang ini nih, yang dua nih. Nih. Ini filter namanya nih. Ini kakinya 4 nih filter. Masuk dari sini. Jadi 220 masuk dari sini ya. 220 masuk dari sini, kemudian ke filter, ini filter nih. Keluar setelah filter ini harus 220 volt ya. 220 volt AC sini nih. Kita ukur ada 220 volt AC apa kagak. Kalau ada berarti setrumnya bagus, cuma nggak mau keluar dia. Karena ada yang rusak. Kita colokin. Kita arahkan voltasenya ke 250 volt. AC volt ya. Ini nih ini apa nih filternya nih, kita ukur sini nih. Kita ukur di sini satu, di sini satu, di sini. Nah, oke. Nah, kita sini. Soketnya lepas lagi, Bang. Soketnya ucul. Bentar, ini soketnya lepas dulu ya. Kita ukur, colok. Nah, kita ukur 202 voltnya nongol apakah di filternya nih. Nah, kelihatan Bang naik Bang jarumnya. Ini naik nih, 220 nya naik ya. Artinya adalah setrumnya ke sini dapat. Tapi dari sini ke sini nggak ada dia nih. Dari sini ke sini nggak ada. Yang 12 voltnya nggak ada nih. Ini min, ini plus. Nah, ini min, ini plus. Nah, perhatikan. Jarumnya nggak naik sama sekali ya. Intinya nggak naik, 12 voltnya nggak ada nih ya. Jarum 12 voltnya nggak ada, tegangan 12 voltnya nggak ada. Kita cabut. Ini masalah power supply ya. Power supply Anda bermasalah. Kalau yang mau rajin, Anda ganti barang ini nih. Ini masalah sini nih. Ini yang sering sekali bermasalah, namanya adalah IC power supply atau IC TNY ya. Di sini kodenya adalah apa nih? TNY ya 3170 nih ya. Ini kecil banget Bang, nggak bakal kelihatan di kamera ya. Intinya IC yang bermasalah, tapi saya akan gerak cepat, saya nggak usah mengganti IC ini ya, karena kalau ganti IC nya agak ribet. Anda harus cari di mana-mana ribet, nyari di online ribet. Kita akan langsung aja modifikasi ke power supply yang kedua. Caranya bagaimana? Saya butuh solder Bang. Oke, silahkan di share ya. Di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari buat Anda semua yang belajar. Ini kita. Yang harus lakukan kalau ingin modifikasi ya, modifikasi power supply ini adalah IC ini dilepas. IC dilepas, trafo dilepas. IC ini dilepas, trafo ini dilepas ya. IC, trafo sama elko gede ini nih. Elko jumbo ya. Elko gede dilepas, IC dilepas, trafo dilepas. Kita lepas dulu Bang. IC bagian apa nih? Bagian ininya ya, bagian hot. Bagian arus gede. Nah nih, yang ukurannya adalah 22 mikro 450 volt. Dapat Bang? Dapat. Nah, ini 22 mikro 450 Anda lepas. Kemudian IC-nya kita lepas. IC ini nih. Nah, IC ini kita lepas teman ya. IC ini kita lepas. Oke. Silakan di-share ya. Dan berikan jempol Anda agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar.
Bang. IC power supply-nya kita lepas. Yang terakhir ini trapo kita lepas, trapo. Intinya adalah di elko kecil tadi harus ada tegangan 12 volt. Kalau ada tegangan 12 volt berarti udah selesai masalah Anda, oke? Trafo kita lepas. Kemudian Anda siapkan modul power supply tambahan atau modifikasi. Nah, ini adalah modul power supply modifikasi ya. Diambil dari DVD ini, power supply DVD ya. Power supply DVD seperti ini bentuknya nih. Nah, ini buat teman-teman yang bingung nanti Anda apa nih Bang? Nanti saya akan kasih tahu sama Anda nih berapa harga barang ini nih. Ini masuknya 220 ya, ini kan masuk nih. Masuk 220, ini kita taruh di sini nih. Nah nih, kita taruh di sini nih ya, gabung sama masuknya si power supply. Sini nih Bang. Nih masuk sini ya. Masuk sama power supply. Harus 220-nya nih. Nah, ini kita gabungkan sini nih. Ini sangat simpel Bang. Sangat simpel buat teman-teman yang belajar ya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari IC Bang. Ini lebih cepat. Intinya dimodifikasi. Nah, taruh sini satu, bolak-balik nggak apa ya, ini kan 220. Di sini satu. Oke. Di sini kemudian di sini kita tinggal kasih 12 volt di sini nih. Ini kan min, ini plus. Ini elko ini nih. Elko ini kan min, ini plus. Nah, ini kita tinggal taruh minnya di sini, plusnya di sini, kelar Bang. Ini minnya yang mana nih? Ini kan ada tulisan nih teman nih. Ada tulisan 22 volt, 23 volt, 33 volt, 5 volt, 12 volt ya. Ground. Nah, ini groundnya ini nih ya. Groundnya tinggal Anda taruh di sini nih, ground. Nah, ground ketemu ground. Ground elko Bang. Groundnya taruh di min elko ya. Nah, min elko yang ini nih yang kita harusnya keluar 12 volt ya. Plusnya taruh di sini, plus elko dah. Plusnya mana yang 12 volt? Satu, 2, 3, 4, 5 di sini nih. 12 voltnya. Intinya yang 12 volt ya teman-teman ya. Nanti udah ada tulisannya kok, gampang. Ini kan ada tulisannya nih. Kelihatan nggak Bang 12, angka 12? Iya. Nah, ini kan ada angkanya 12 nih. Nah, Anda tinggal taruh 12-nya di sini nih, ditempelin di plusnya dia. Nah, tempelin di elko plus ya, elko plusnya nih. Sekarang kita colokin. Perhatikan teman-teman ya, tadi 12 voltnya nggak nongol. Sekarang kita tempelin, kita pasang modul power supply, dia nongol apa kagak. Dan kita lihat kompresornya ya, getar apa kagak nih. 1, 2, 3 colok. Nah, ini udah getar Bang. Kompresornya nyala nih Bang. Kompresornya sudah nyala, sudah getar. Ya tuh. Ini kompresor sudah getar, kemudian ini sudah mulai panas nih. Nah nih, ini udah mulai panas. Oke, ini udah mulai panas. Sekarang kita ukur tegangannya nih. Dapat 12 volt nggak dia? Ini minnya. Ini minnya sebentar, ini min ya.
Ini min elko, ini plus elko nih. Nah tuh, dapat Bang ya 12 ya. Nah tuh, naik jarumnya no. Tadi nggak naik Bang ya? Iya. Tadi nggak naik 12 voltnya, sekarang udah naik. Tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tuntas. Paham ya teman ya?